Tapi kita lebih banyak actionnya. Jadi kita memberi contoh. Kita sebagai orang tua. Kalau di sekolah kita orang tua, orang tua mereka, orang tua kedua. Saya pernah tidak sekolah itu menemukan mungkin ada, kalau bahasa Maduranya apa, jenggel ya Putri? Nakal itu Putri, jenggel. Nah gitu. Saya tidak mau, misalkan mungkin istilahnya apa ya, tidak mau mentaati itu gitu. Rata-rata buat apa gitu ya. Kita sebagai pendidik jangan sampai kita putus di situ karena ini pandemi, ya sudahlah ya, kita tidak boleh seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami R7 Official, obrolan santai Garden Podcast. Dalam keadaan sehat tentunya. Alhamdulillah. Apa kabar Putri? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Hari ini saya ditemani oleh Bu Dr. Anda Sri Trihardani dengan manisnya duduk di sini menemani saya di podcast SMP Negeri 7 Bondowoso. Kami akan ngobrol santai saja tentang gimana kok SMP Negeri bisa seperti ini. Ingin tahu lebih jauh bagaimana SMP Negeri 7 kok bisa seperti ini. Terima kasih Bu Estu. Terima kasih juga manisnya tadi. Sayangnya manisnya bukan gula Bu, tapi asli ini. asli manis. Begini Bu Estu, sekolah kita SMP Negeri 7 ya. Kenapa bisa seperti ini? Seperti ini yang bagaimana yang dimaksud Bu Estu? Seperti ini. Kayaknya karena saya masuk ke ruangan gitu, ruang kelas itu nyaman gitu ya, guru itu ya mungkin pendidik, terus asri, hijau gitu. Ada kadang teman, misalkan ada teman guru yang main enak, asik gitu, adem gitu. Kemudian peserta didik juga begitu kesannya Bu, di kelas itu kerasan gitu ya untuk pembelajaran. Nah, bagaimana menciptakan suasana seperti itu gitu Putri? Apa saja mungkin ada yang ingin ditularkan ke penonton atau pemerhati podcast kita gitu? Putri. Mohon maaf sebelumnya. Jadi begini, kenapa sekolah ini SMP 7 bisa seperti ini? Kita berawal dari menciptakan kenyamanan agar anak-anak itu bisa nyaman di kelas, di sekolah. Kemudian juga lingkungannya itu nyaman, indah, kerasan juga ya tentunya bukan hanya siswa, tadi sudah disampaikan oleh Bu Estu, juga gurunya tentunya. Jadi kita sebagai guru juga orang tua kedua di sekolah, kita tentunya ingin apa yang kita sampaikan, ilmu yang kita sampaikan itu bisa diterima anak-anak dengan baik dan tentunya juga nanti bisa ditindaklanjuti. Itu berawal dari sana Ibu. Nah, dengan seperti itu kami dengan beberapa teman guru di sini, sesama guru, ingin menciptakan suasana yang lain yang seperti itu, yang dimaksud Bu Estu seperti ini. Nah, akhirnya kita pelan-pelan sedikit demi sedikit melalui proses yang panjang tentunya. Nah, kita memulai bekerja sama pada waktu itu dengan Puskesmas Kota Kulon, stakeholder ya, instansi lain yang mendukung kebetulan dekat dengan sekolah kita. Bagaimana menciptakan suasana yang seperti itu, yang nyaman, indah, bikin anak-anak kerasan betah di sekolah. Ya, kita berawal dari menciptakan perilaku hidup sehat dan bersih. Perilaku hidup bersih dan yang sehat. Disingkat PHBS. PHBS. Jadi kita menciptakan seperti itu dengan kita mengadakan bak-bak sampah, kemudian yang harus di setiap kelas itu ada, kemudian ada tempat cuci tangan beserta sabun dan sebagainya. Itu yang kita awali seperti itu. Putri, mengenalkannya bagaimana Putri pada peserta didik tersebut tentang perilaku hidup bersih dan sehat itu bagaimana mengenalkannya? Kita begini Bu ya, kita
bukan hanya menginformasikan saja, tetapi kita lebih banyak actionnya. Jadi kita memberi contoh. Kita sebagai orang tua, kalau di sekolah kita orang tua, orang tua mereka, orang tua kedua, kita action kepada anak-anak. Semua guru itu action. Guru digugulan ditiru. Nah, itu betul. Kita action ya, bagaimana kita bisa berperilaku hidup bersih dan sehat. Dengan seperti itu, nah anak-anak akan mengikuti jejak kita. Gitu. Pelan mereka mengikuti. Seperti pada waktu pagi hari, setiap guru yang piket itu berdiri di depan menyambut. Itu menyambut anak-anak. Kemudian ya kita mengucapkan salam, senyum, salam, apa itu kita lakukan. Kebiasaan yang bagus itu ya. Karakter ya. Pembiasaan. Kemudian kita mengajak anak-anak langsung untuk melihat kuku dan sebagainya, kemudian cuci tangan, itu kita biasakan. Ya harapannya mereka nanti melakukan itu bukan hanya di sekolah aja, tapi mereka bisa menindaklanjuti setelah sampai di rumah atau mereka berada di mana. Jadi PHBS itu bisa diterapkan di sekolah, di rumah, atau mungkin di kantor bisa ya Putri? Karena bisa. Perilaku hidup bersih dimanapun kita berada harus bisa ya. Bisa banget. Ya? Bahkan mereka di lingkungan manapun, berada di manapun, mereka sudah akan terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi mungkin kalau misalkan peserta didik yang di sini sudah berperilaku seperti itu, otomatis mungkin di rumah insya Allah juga terbiasa dengan memberi contoh di rumah, mungkin adik atau saudara atau bahkan orang tua begitu ya. Bisa mengarahkan bahwa harus begini, harus seperti ini, mencuci tangan mungkin begitu gitu. Harapannya seperti itu ya. Jadi bukan hanya di sekolah, bahkan mereka kalau sudah pulang ke rumahnya, mereka juga bisa memberi contoh sekaligus mengajak. Nah, itu harapannya seperti itu. Terus gini Putri, namanya juga anak-anak Putri ya. Di tingkat SMP itu masih anak-anak. Kira-kira pernah tidak sekolah itu menemukan mungkin ada, kalau bahasa Maduranya apa, jenggel ya Putri? Nakal itu Putri, jenggel. Nah gitu. Saya enggak mau, misalkan mungkin istilahnya apa ya, enggak mau mentaati itu gitu, rata-rata buat apa gitu, yang enggak istilahnya mungkin membentuk karakter kan sudah susah juga gitu kan. Itu ada enggak Putri? Terus bagaimana cara kita sebagai pendidik itu untuk pelan-pelan membentuk berperilaku hidup bersih dan sehat itu bagaimana? Begini Bu Estu, tadi sudah ya saya sampaikan, kalau kita bilang apa bahasa Madinanya jenggel itu. Jenggel. Nanti kalau Bu Estu yang bicara jadi lucu, jenggel. Jenggel. Nah bisa. Jenggel itu saya kira saya tidak bilang nakal, tidak ada anak nakal. Gitu ya Putri. Jenggel. Kalau jenggel ada ya Putri? Jenggel itu saya sendiri kurang paham dengan bahasa jenggel, ini kan bahasa Madura. Mohon maaf, saya Jawa gitu, tapi saya ngerti dengan bahasa itu. Artinya begini, banyak anak-anak yang tadinya mereka enggan diajak untuk enggan ya Putri ya, bukan tanda kutip tidak mau nakal atau jenggel tadi ya. Enggan diajak seperti itu mungkin karena belum terbiasa. Setelah betul. Kita action terus menerus, kita action ya. Kemudian anak-anak juga sudah mulai action. Akhirnya teman-teman mungkin yang anak didik yang seperti itu ya, itu sudah mulai ikut ya. Sudah ikut. Jadi otomatis juga ada rasa malu ya kalau tidak seperti itu gitu ya. Ada rasa malu. Akhirnya mereka sadar karena juga ada manfaatnya setelah mereka cuci tangan pada tempatnya dengan air mengalir, dengan sabun dan air mengalir, kemudian mereka buang sampah pada tempatnya. Mereka akan merasakan semua bahwa setelah saya buang sampah pada tempatnya, tidak ada sampah yang berserakan di sekolah ini. Sekolah ini menjadi bersih, nyaman, bahkan indah. Nah itu mungkin akhirnya seperti itu. Dan harapannya kita sebagai guru juga orang tua kedua di sekolah, itu bukan dilakukan mereka hanya di sekolah saja, tapi di rumah. Itu yang kami harapkan juga di lingkungan. Mungkin obrolan santai yang terakhir Putri, sekarang ini masa pandemi kemudian pembelajaran jarak jauh, jadi siswa itu kebanyakan di rumah dibanding di sekolah. Itu bagaimana kalau di masa pandemi itu tentang perilaku hidup bersih dan sehat itu, bagaimana kita sebagai
pendidik di SMP Negeri 7 Bondowoso itu bagaimana? Nggih, Mbak Estu nggih. Mungkin begini, di masa-masa pandemi seperti ini kita sebagai pendidik jangan sampai kita putus di situ karena ini pandemi, ya sudahlah ya, kita tidak boleh seperti itu. Kita tetap ikuti karena sekarang memang pembelajaran itu memang jarak jauh dari mungkin memanfaatkan aplikasi ya Putri. Kita memanfaatkan aplikasi yang ada. Misalkan. Jadi kita mungkin lewat grup kelas kita sampaikan video-video yang berkaitan dengan itu semua kita sampaikan. Jadi anak-anak masih terus nyambung dengan kegiatan-kegiatan seperti itu karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi mungkin seperti itu, Bu Estu. Jadi di masa pandemi memang mungkin kita tidak bisa 100% bisa anak-anak. Ke anak-anak tidak bisa 100% karena memang kondisi seperti ini, tapi tetap kita berusaha untuk mengenalkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi tetap kita memperkenalkan juga, kemudian juga kita memantau, kemudian kita juga tetap ikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Saya kira itu, guys. Oke, terima kasih para penonton setia podcast SMP Negeri 7 Bondowoso. Terima kasih Putri atas obrolan santai hari ini. Mudah-mudahan obrolan yang membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.